Baik. Jam menunjukkan pukul 15.43. Akan kita mulai saja. Sebelumnya kita baca dulu bersama bab sifatul huruf. Kita baca bersama. Wahid isnan salasa. Bab sifat. Silahkan soalnya di باب الصفات sifatuha jahrun wa rikhwan mustafil munfatihun musmatatun ضد mahmusuha محموسها فحثه شخص سكت jadiduha شديدها لف أجد قطيم بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع عجم وطيم في حصر فصاد ضاد مطلق فر بالحروف تفسيرها صاد وزاي قلقلة قطأ جد والدين وياء سكنى وانفتح قبل هنا والانحراف الصحى بالله والراء وبتكرير جعل وللتفشي ضادا مستطيل. Insyaallah sudah hafal semua ya. InsyaAllah. Baik. Teman-teman sekalian, wal asatidzah, alhamdulillah pada kesempatan lalu bab makharijul huruf adalah bab yang penting untuk kita pelajari, dan tentunya ketika kita sudah berpindah ke materi ini, kita tidak boleh melupakan bab yang sebelumnya. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal dulu, bahwa tahsin tajwid, ya, membaca tajwid dengan benar itu tidak lepas dari 4 hal. Tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama adalah makharijul huruf, yaitu kita mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Kemudian yang kedua adalah sifatul huruf, yaitu karakter yang kita sertakan ketika kita mengucapkan huruf-huruf dari makhrajnya. Kemudian yang ketiga adalah at-tarkib, yaitu kelihayan kita apabila huruf dengan sifat-sifatnya bertemu dengan huruf yang lainnya. Ketika ada huruf nun bertemu huruf lam, itu berbeda ketika dengan huruf mim misalnya. Kalau nun mati bertemu lam bila guna, kalau bertemu mim diguna. Nah, itu tarkib. Kemudian misalnya ketika kita mengucapkan huruf tebal bertemu dengan huruf tipis, maka kita harus membiasakan kemahiran kita, kelihayan kita dalam pengucapan. Bagaimana ketika tafkhim setelah tarkib, ya. Contohnya maf, mal, sotin. Ya, jangan ditebalkan semuanya karena ada huruf tebal di situ. Misalnya mimnya jadi tebal mo. Nah, harus kita tipiskan sebagaimana sifatnya. Nah, ini yang dikatakan dengan tarkib. Semua hukum-hukum tajwid itu masuk ke dalam tarkib ini. Kemudian yang keempat adalah husnul ada, yaitu kita membaca Al-Quran melalui dengan bacaan yang benar, melalui talaqi dengan seorang guru. Jadi yang mengukur makharijul huruf itu benar, yang mengukur sifatul huruf itu benar, tidak berlebihan, yang mengukur hukum tajwid gunahnya seperti ini sudah lama atau sudah cukup. Nah, yang bisa mengukur itu patokannya, ya, barometernya adalah guru.
tentunya guru yang di sini adalah guru yang kompeten di bidangnya, ya. Guru yang kompeten di bidangnya, yaitu di bidang tajwid. Syukur-syukur adalah guru yang memiliki sanad yang bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat huruf ini terdiri dari dua kata, sifat, kemudian huruf. Sifat, ya, sifat ini sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu artinya sendiri sifat. Artinya sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada setiap yang disifati, baik itu yang hidup maupun yang mati. Ada sifat yang selalu melekat, ada sifat yang datang pergi, ada sifat yang selalu dibawa dalam semua kondisi, ada sifat-sifat yang nampak hanya kondisi tertentu. Nah, itulah sifat. Sebagaimana kita memiliki sifat, ada sifat orang itu pemarah, ya. Jadi marah itu sudah bukan menjadi perilaku lagi, tapi sudah menjadi bagian dari sifat. Sehingga kemana-mana, di mana-mana suka marah, ya. Di rumah marah, keluar rumah marah, sama anak marah, sama istri marah, nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini sifat. Tapi ada kadang-kadang ada sifat-sifat tertentu yang memang tidak dibawa terus-menerus, ya. Misalnya sifat humor, ya. Humor kadang-kadang humornya kalau kondisi tertentu saja, ya. Sama orang-orang terdekat humor, tapi kalau sama orang-orang yang belum dikenal tidak jadi humoris. Nah, itu adalah sifat yang tidak tetap. Nah, kita kembali ke sini. Apa tujuan kita mempelajari sifatul huruf? Yang pertama adalah kita mengetahui, membedakan, ya, mengetahui perbedaan antara dua huruf yang keluar dari satu makhraj. Ya, misalnya kita tahu ada huruf ta, ada huruf to. Ya. Sangat bunyinya mirip, Ketika kita membaca hanya sebatas, ya, misalnya ta dengan to, kita baca hanya sebatas dari makhrajnya saja, maka ta dan to ini akan sangat mirip. Ketika kita tidak memberikan sifat nyata ataupun to, maka nggak ada bedanya. Karena dua huruf ini keluar dari makhraj yang sama. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sifatnya. Nah, bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari. Fa'innahu la yamtazu anhu illa bisifat. Jadi ketika ada dua huruf yang keluar satu makhraj, nah itu sebetulnya sama, tapi yang membedakan adalah sifatnya. Itu yang pertama. Jadi kita agar mengetahui perbedaan antara dua huruf yang berbeda makhraj. Kemudian yang kedua, kita mengetahui, ya, ma'rifatul dhaif wal qawi minal huruf. Kita mengetahui huruf mana yang kuat, mana yang lemah, sehingga dengan kita mengetahui ini, kita akan bisa mengetahui bahwa setiap huruf-huruf yang diidghamkan ke huruf berikutnya itu disebabkan karena lemahnya huruf, ya. Misalnya nun mati, kenapa diidghamkan ke huruf lam? Misalnya min la dibaca mil la. Karena huruf nun itu sifatnya lebih lemah daripada huruf lam, maka dimasukkan. Seperti itu. Misalnya kalau min ghairi nun ketemu ghain. Kenapa nunnya ditampakkan? Karena huruf nun lebih kuat daripada huruf ghain.
seperti itu. Nanti kita juga akan tahu misalnya dalam bab mislain, mutajanisain, mutaqaribain itu kenapa ini dimasukkan, kenapa yang ini enggak? Itu disebabkan karena ada huruf yang lebih kuat yang harus ditampakkan, ada huruf lemah yang harus disembunyikan. Ma'rifatul qawi wa dhaif minal huruf. Ini salah satu contoh misalnya ketika huruf ta dan to, huruf yang lebih kuat adalah huruf to. Maka ketika ta ini mati bertemu to, maka huruf ta-nya sembunyi dan tidak nampak sama sekali. Misalnya waqalat thaifatun. Qalat thaifatun, maka huruf ta-nya tersembunyi. Nah, bisa didengarkan di sini qalat thaifatun. Yang nampak hanya huruf to saja. Nah, kalau sebaliknya misalnya to bertemu ta, to mendahului huruf ta, farwadtu atau basalta, maka kita harus menampakkan huruf to-nya, menampakkan sifat sebagian sifat huruf to-nya, tidak boleh dihilangkan sama sekali. Farwadtu, jadi nggak boleh langsung masuk ke ta yang tipis, farwadtu, tapi farwad ada sifat idbaknya yang nampak, ada isti'lahnya yang nampak. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah tahsin lafdil huruf al-mukhtalifatul makharij, yaitu bagaimana kita menghiasi lafaz huruf yang berbeda-beda. Huruf-huruf kadang-kadang satu dengan yang lainnya mirip karena satu makhraj. Yang bisa membedakan ini adalah sifat yang melekat pada huruf-huruf itu. Nah, ini diantara fawaid, faedah-faedah yang bisa kita ambil, apa yang menjadi penting untuk dipelajari bab ini. Kemudian sahabat sekalian, teman sekalian, sifat huruf sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, sifat huruf memiliki karakter yang tetap, ada yang terkadang karakter itu tidak tetap. Ya. Para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah yaitu sifat yang melekat terus-menerus pada huruf. Misalnya sifat jahar, ikhwah, istitolah, qalqalah, itu adalah sifat-sifat yang selalu melekat dan dibawa kemanapun huruf itu berada. Ya, berharokat apapun, ada sifat-sifat yang selalu nampak. Misalnya hams, ta, ti, tu. Karakter mengeluarkan nafas yang kecil itu akan selalu nampak, selalu terdengar. Ta, ti, tu. Jangan nampaknya hanya ketika sukun aja. Misalnya begitu. Ya, hanya nampak ketika sukun saja, tidak. Tapi ketika sifat itu adalah sifat yang sabitah, ya, sifat yang dzatiyah, maka dia selalu melekat terus. Fathah, tetap hamz, ta, ti, tu, sukun, bat, tasydid, hatta. Nah, itu sifat dzatiyah atau bisa dinamakan sifat lazimah atau sifat asliyah. Ini namanya banyak ya. Bisa dinamakan dzatiyah, lazimah, asliyah atau sifat sabitah. Intinya ini ada sifat yang melekat pada zat huruf ya, yang selalu tetap dibawa.
Nah, yang kedua yaitu sifat yang tidak tetap, sifat yang datang pergi, hanya ada dalam kondisi tertentu saja. Namanya adalah sifat aridhah, ya, yaitu sifat yang tidak tetap, yang datang pergi, sifat yang kondisional. Contohnya adalah idgham, ya, idgham. Tidak semua huruf bertemu huruf akan diidghamkan. Kemudian izhar, itu juga walaupun itu nama salah satu bab dari hukum-hukum tajwid, ya, itu adalah termasuk bagian dari sifat. Tapi ini sifat yang aridhah. Idhar, tidak semua huruf bertemu dengan huruf yang lainnya akan dibaca idhar. Kadang idgham, kadang idhar. Contohnya lagi adalah tafkhim. Tidak semua huruf itu dalam kondisi yang berbeda-beda akan dibaca tafkhim terus-menerus. Tidak. Misalnya ra, ketika fathah dibaca tebal, ketika kasrah dibaca tipis. Nah, ini adalah sifat yang datang ketika hanya dalam kondisi tertentu saja. Nah, fokus kita pada kesempatan ini di bab makharijul huruf, pada bab muqaddimah di kitab Muqaddimah Al-Jazariyah ini, kita berfokus pada sifat dzatiyah atau sifat sabitah. Mohon maaf, saya pending dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Kita fokus di sini. Saya akan bagikan bisa Anda lihat di sini. Baik. Ini bahasa Arab ya. Nanti kita baca. Ya, sifat-sifat huruf yang terdapat di kitab ini ada 17. Ya, yang 10 adalah sifat yang memiliki lawan kata, yang 7 yang lainnya sifat yang tidak memiliki lawan kata. Baik. Mungkin kita kembali dulu ke halaman saya. Bisa terlihat dengan jelas nggak? Oke, kira-kira ya. Baik, pertama, tadi saya jelaskan sifat itu ada sifat sabita, ada sifat aridhah. Enggak begitu kelihatan, nggak apa-apa, yang penting bisa menerawang. Nanti yang saya tulis ini sebetulnya ada di dalam matan. Ya, sifat
sabitah terbagi menjadi dua, yaitu adalah sifat yang memiliki lawan kata, laha, dhiddun, kemudian laisa, laha, dhiddun. Sifat yang memiliki lawan kata dan tidak memiliki lawan kata. Nah, Imam Ibnu Jazari memulai dari sifat hams dulu. Mahmusuha. Nah, di sini nanti ada pemahaman yang perlu saya tekankan. Cara memahami bait ini, huruf hams jahrun. Kita mulai dari jari. Sifatuha jahrun. Kemudian rikhun itu rokhawah. Sifat yang ketiga adalah istifal, mustafil. Kemudian yang keempat adalah infitah, munfatihun. Kemudian yang kelima adalah ismat, musmatatun. Baik, saya ulangi. Jahrun, warihun, mustafil, munfatihun, musmatatun. Nah, sebaliknya, wadidda dan sebaliknya dari jahar, riqwah, istifal dan lain-lain adalah, pertama adalah mahmusuha, yaitu hams, sifat hams. Rakhawah kebalikannya adalah syiddah. Istifal adalah isti'la. Infitah, itba. Ismat kebalikannya adalah idlaq. Nanti kita akan kupas satu-satu. Baik, kita akan mulai dari sifat yang pertama. Dari sini kita mendapatkan 10 sifat. Ya, 10 sifat itu adalah 10 yang berkebalikan. Artinya sebetulnya hanya 5 saja. Hanya ada 5. Karena kalau sudah memiliki sifat jahar, tidak memiliki sifat hams. Kalau sudah memiliki sifat syiddah, tidak mungkin memiliki sifat rakhawah, dan seterusnya. Karena tidak ada sifat yang melekat pada sifat yang berkebalikan, ya, sifat yang bertentangan dalam satu benda atau satu huruf. Ya, kalau di sini, yang pertama adalah jahar. Jahar secara bahasa dari kata jahrun, ya, yaitu nampak. Artinya pengucapan huruf dengan sangat jelas tanpa mengeluarkan nafas kecil, ya, tanpa mengeluarkan aliran nafas walaupun kecil. Nah, itu adalah jahar. Huruf-hurufnya apa saja? Huruf-hurufnya adalah selain huruf-huruf hams. Nah, kita masuk ke hams. Apa itu hams? Hams secara lughah, ya, di dalam Al-Quran disebutkan fala tasma'u illa hamsa. Al-hams di situ adalah al-khafi. Fala tasma'u illa khafiyan. Yaitu suara yang samar, suara yang lirih, suara yang tidak jelas. Apa yang dimaksud hams? Ya, hamsa adalah jaryanus saut, yaitu mengalirnya suara dengan sedikit nafas, ya, dengan sedikit nafas. Hurufnya apa saja? Hurufnya adalah fahatsahu syakhsun sakat.
fahathahu syakhsun sakat. Itu di dalam nazam ya, di kitab ini ada. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, yaitu fa ha sa ha shin kha sad sin kaf ta. Nah, itulah huruf-huruf yang kita dalam pengucapannya harus ada aliran nafas di situ. Ada aliran nafas di situ. Barangkali huruf-huruf ini pastinya sudah keluar nafas secara alamiahnya ya, kecuali kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia atau mungkin yang dari Jawa ya, misalnya huruf kaf ta ya, dua huruf yang terakhir ini yang kadang-kadang tidak mengalir suara hams ini ya, kaf ta biasanya pakai k atau ta, kata. Nah, harusnya yang benar adalah kata, kafta, kakiku, ta, ti, tu. Nah, ini huruf yang memiliki sifat hams. Barangkali kita praktek sedikit ya. Coba salah satu dari antum, ini yang on kamera, Mas Wahid. Akhi Wahid. Nah, boleh dibaca fa, fathah, kasroh, domah sampai huruf ta ya. Fa, fi, fu, ha, hi, hau dan seterusnya sampai huruf ta. Fa, fi, fu. Ya. Ha, hi, hu. Ya. Ta, si, su. Baik. Sha, shi, shu. Kho, kho, khi, khu. Ya. So, si, su. Sa, si, su. Baik. Ka, ki, ku. Ta, ti, tu. Gimana? Ulangi. Ta, ti, tu. Baik. Nah, sudah sempurna, barakallahu fikum. Nah, selain huruf-huruf ini tidak diucapkan dengan mengeluarkan nafas ya. Biasanya huruf-huruf itu huruf yang mendekati huruf ta, misalnya huruf to, nah seperti itu, to, ti, nah, itu nggak boleh, harus benar-benar jahar ya, to, ti, tu. Kemudian misalnya huruf dal, dalam dialek kita kadang-kadang mengucapkan huruf ini dengan da, nah ini ya, da, di, du, nah ini perlu diluruskan, ya, perlu dibersihkan nafas yang keluar di situ. Nah, semua huruf selain hamas pastinya kita harus mengucapkannya dengan menyertakan sifat atau karakter jahar ini. Nah, ini jahar dan hams. Kemudian kita ke berikutnya yaitu sifat rokhawah atau likhwah ya, sama saja. Rokhawah ya, secara bahasa diambil dari kata rokhau ya. Sebagaimana dalam hadis ta'arraf ilallahi fir rokhai ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam kondisi longgar, maka Allah akan mengenali kita dalam kondisi susah, dalam kondisi sempit, dalam kondisi bahaya gitu ya. Nah, di sini maksud dari rokhawah di sini adalah huruf-huruf yang memiliki karakter mengalirnya suara. Artinya rokhawah bisa longgar atau bisa juga diartikan dengan lembut, ya, dengan lembut.
yaitu pengucapan huruf disertai dengan mengalirnya suara saat pengucapan. Ya. Semudah itu sebetulnya definisinya, ya, tapi prakteknya mungkin nanti akan yang sulit ya. Huruf-huruf ini huruf-huruf yang kita ucapkan dengan lembut, tidak dengan ngotot, ya, tidak dengan kasar, tidak dengan menekan terlalu kuat. Nah, inilah rokhawah. Huruf-hurufnya apa aja? Kita nggak menghafalkan huruf ini, tapi kita hafalkan huruf yang berikutnya, huruf sifat yang sebaliknya, yaitu huruf syiddah. Syiddah secara bahasa dari kata syadidun, ya, innallaha qawiyyun syadid. Syadid, kuat, yang artinya kuat. Artinya pengucapan huruf disertai dengan penekanan yang kuat, dan menempelnya dua anggota mulut dengan sangat kuat, ya. Berbeda dengan rokhwah tadi, tidak begitu menempel, biasanya agak cara menempelnya dengan lembut, ya. Adapun syiddah, pengucapan huruf ini sangat kuat, ya. Hurufnya apa saja? Syadiduha lafdu ajid qatin bakat. Nah, di situ ada syadiduha lafdu ajid qatin bakat. Nah, pertama dimulai dari hamzah, a, ja, da, po, to, ba, kaf, ta. Nah, artinya huruf-huruf ini tidak bisa kita ucapkan dengan lembek. Ya, misalnya hamzah, a, kayak gitu nggak boleh. A, harus kuat. A, memulainya kuat. A, di tengah kata kuat. A amintum, a unabbiukum. Di akhir kata juga kuat. Minas sama, kuat. Nggak boleh lembek. Sama, nah, kabur. Nah, ini kalau seperti itu berarti belum memberikan sifat syiddah dengan sempurna. Nah, itu tadi huruf syiddah. Huruf syiddah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 huruf ajid, qatin, bakat. Nah, sampai huruf ta yang terakhir ini, semua huruf ini kita ucapkan dengan kuat, dengan penekanan. Nah, adapun rokhawah kita ucapkan dengan lembut tanpa harus memaksa-maksa, tidak harus ditempelkan dengan cara yang ekstrim. Ya, ini rokhawah. Kemudian ada sifat yang menengahi antara dua ini. Jadi sifat yang tidak terlalu kuat atau tidak terlalu lemah, yaitu terdapat pada huruf 5. Ada 5 huruf yang memiliki karakter di antara rokhawah dan syiddah. Bisa dinamakan tawasud. Tawasud itu artinya pertengahan, atau bisa dikatakan juga bainiyah. Bainiyah itu baina rokhawah wa syiddah. Bainiyah yaitu huruf yang diucapkan tidak terlalu kuat seperti syiddah, tidak terlalu lemah seperti rokhawah. Nah, apa saja hurufnya? Yaitu lam, nun, ain, mim, ro, lin, umar. Nah, dalam nazam ini disebutkan letaknya di kalimat wasyadidi wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Di antara rikhwah dan syiddah adalah lam, nun, ain, mim, ro. Artinya 5 huruf ini kita ucapkan dengan tidak terlalu menekan dan tidak terlalu longgar, tidak terlalu lembut. Ya, la, na, a. Nggak boleh lam itu dipaksa-paksa begini. La, nah ini nggak boleh. Tidak seperti huruf hamzah tadi karakternya. Hamzah tadi kita ucapkan begini. A, I, U. Nggak boleh A, I, U gitu. Tapi A, I, U, tegas.
Nah, adapun lam itu di antara tegas dan lembek. La. Nah, huruf ain juga tidak boleh terlalu ke dalam juga. Baik, untuk mempraktekkan ini kita minta salah satu antum lah baca huruf syiddah dulu. Akhi Al-Bukhari, afwan, minta tolong untuk dibacakan. Huruf syiddah. Ya, ahrufus syiddah, huruf syiddah. Syadiduha lafzu ajib qatim bakat. Ya, huruf hamzah, fathah, kasrah, dhammah. A I U. Ya, Ja ji ju. ya. Jadi nggak boleh begini. Ya, nggak boleh ja, ji, nah gitu. Harus karakternya kuat. Ja, ji, ju. Baik, silakan. Da di du. Ba bi bu. Mohon maaf, jangan terlalu berpatokan tanpa hamas ya. Oh, Ja itu sudah tanpa hamas, nggak perlu lagi apa. Misalnya begini, ja ini terlalu apa ya, berlebihan dalam meniadakan hams itu. Ja. Ja Nah, gitu aja. ji ju. Baik, Da di du. baik, Qa qi u. baik. Ta ti tu. Nah, Ba bi bu. Ka ki ku. Ta ti tu. ya. Baik, Bapak Fiko. Jadi, untuk semuanya, pengucapan huruf-huruf ini harus tegas. Saya ulangi misalnya pada poin huruf yang terakhir, huruf ta. Misalnya pengucapan yang salah seperti ini. Tabat ya, mengucapkan tabat begini. Tabat, tab. Nah, ini cara menempelnya tidak tegas. Menempelnya terlalu santai ya, terlalu lembut. Harusnya menempelnya seperti ini. Ini sifat syiddah itu biasanya bertemunya cepat. Ta, ba. Nah, bukan apa? Dalam bahasa Jawa itu keleleran. Nah, ngeleler. Santai. Dan mengalir misalnya. Ta. Nah, itu boleh. Harus tegas. Ta. Jadi sekali sentuh huruf itu selesai. Gitu ya. Tidak berbunyi lagi. Ta. Nah, itu syiddah. Kemudian huruf baina syiddah wa rakhwah. Baik, kita contohkan huruf rikhwah dulu. Huruf rikhwah tadi yang awal ya. Terbalik ya. Huruf rakhwah contohnya. Berarti contohnya apa? Selain huruf syiddah dan bainiyah, berarti rakhwah. Tadi syiddah itu hurufnya ada 8. Kemudian diambil lagi 5 tawasud tadi. Kemudian sisanya berarti adalah rakhwah. Misalnya huruf kita urutkan dari awal alif, ba, ta, sa. Nah, huruf sa. Huruf sa bisa antum dengarkan cara pengucapan ini mengalir. Sa. Jadi sentuhannya tidak kuat, bukan sa, gitu enggak, tapi sa. Bisa kita mulai dengan cara yang paling pelan. Sa. Nah, misalnya gitu. Ini yang paling pelan ya. Adapun huruf ba misalnya itu sifatnya syiddah. Jadi nggak boleh lembek ba kayak gitu, nggak boleh. Harus sekali sentuh selesai. Itulah syiddah. Adapun rikhwah ini dia bisa kita mulai dengan cara yang lembut ya. Ini saya ilustrasikan seperti yang naik motor antum ya. Sebagai naik motor itu antum kalau
mau ngegas kenceng langsung del akan terjadi jumping, itu berarti syiddah seperti itu. Nah, kalau kita mengambil gasnya itu pelan-pelan begini, ler, nah itulah karakter rakhawah. Karakter rakhawah. Jadi misalnya huruf sa tadi, sa. Ya, jadi cara bertemunya bukan kuat gitu, ta, gitu enggak, lebih sa. Nah, lebih lembut. Kemudian misalnya huruf apa lagi? Huruf zain, za, zi. Dan biasanya kalau sukun, huruf-huruf ini akan terdengar masih berbunyi, masih ada aliran suara. Misalnya huruf sa tadi, mabasus. Nah, masih ada aliran mabasus. Ada yang terakhir itu. Nggak boleh langsung ditarik kuat, mabsut. Nah, harus masih ada alirannya. Kemudian misalnya lagi huruf sin, ya huruf sin juga bagian dari huruf rakhawah. Sa, si, su. Jadi bisa kita mulai dengan cara yang tidak ngeget ya, bahasa Jawanya itu gitu. Sa, si, su. Nah, pengucapan ini nggak boleh cepat, sa. Nah, itu syiddah. Tapi huruf ini tidak memiliki karakter syiddah. Baik, kita selesai bab rikhwah, syiddah dan bainiyah atau tawasud. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke sifat berikutnya, yaitu adalah sifat al-istifal. Al-istifal secara bahasa diambil dari kata safala, asfala safilin, ya. Asfal itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Aspal. Nah, aspal itu sesuatu yang ada di bawah yang kita injak-injak. Nah, itu adalah aspal. Nah, itu dari kata ini. Nah, al-istifal yang dimaksud di sini adalah pengucapan huruf disertai dengan sebagian besar lidah berada di bawah, artinya tidak terangkat ke atas mendekati langit-langit. Ini huruf ini mudah aja. Yang susah itu yang sebaliknya, yaitu huruf isti'la. Apa saja huruf istifal? Huruf istifal adalah selain huruf isti'la. Kita hafalkan huruf isti'lanya aja. Sebagaimana yang ada dalam matan ini seperti itu. Huruf isti'la. Kita mulai dengan definisinya. Isti'la ya secara bahasa adalah tinggi, meninggi atau ke atas. Dari kata uluwun, ala ya'lu, yaitu pengucapan huruf disertai dengan sebagian besar lidah terangkat ke atas, mendekati langit-langit. Jadi lidah, kalau istifal tadi diam aja di tempatnya, kalau isti'la itu naik. Ya. Kalau kita perhatikan, huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang kalau dalam pengucapan bahasa Indonesia ada O-nya. Silakan dibaca. Wasabu'ulwin khussa daltin kil. Nah, huruf-huruf ini kho, so, do, ko. Nah, ini ada O-nya semuanya. Nah, ketika kita mengucapkan huruf yang ada O-nya, ya, sadar atau tidak sadar, lidah itu sebetulnya naik. Apa namanya? Bagian lidah itu naik. Ya. Yaitu apa? Khussa daltin kil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf. Huruf istilah ada 7 ya. Khussa, daltin, qil. Nah, ini huruf-huruf saat pengucapannya kita harus menyertakan lidah ke atas. Dan nanti akan menghasilkan
pengucapannya tebal gitu ya. Kita misal begini, huruf kha itu bisa kita ucapkan dengan cara yang lidahnya tidak naik ke atas. Misalnya begini, kha, kha. Nah, berarti ini pengucapan yang tidak benar ya. Maka harus dinaikkan sehingga menghasilkan suara yang lebih tebal. Kho, baik, so, lo, po, to, wo. Selesai. Nah, ini adalah huruf-huruf isti'la. Siapa yang belum baca ya? Silakan Akhi Haidar yang sudah on kamera. Bisa ucapkan huruf-huruf ini dengan fathah mutaharik fathah kasrah dhammah. Silakan. Fadhal. Khakhihu. Sasisu. Nah, Dadidu. Ghaghihu. Tatitu. Taqiqu. Dhadhidhu. sepertinya huruf terakhir tadi ucapan huruf apa? Dha. Dot atau dho? Dha. Dho atau dot? Dha. Dha. Dho ya. Coba lagi. Dhadhidhu. Nah, itu huruf terakhir ya. Nah. Baik. Nah, agak mirip tapi yang membedakan itu kalau lidahnya nempel di ujung gigi, insya Allah sudah benar. Baik, masya Allah. Barakallahu fikum. Huruf-huruf istilah. Nah, huruf istilah ini dalam talaki selalu ditekankan oleh masyayikh ketika kita membaca Quran, maka kita akan ditashih, dibetulkan penekanan pada tafkhim tarqiq. Nah, huruf-huruf tafkhim itu apa? Huruf tafkhim itu adalah huruf-huruf istilah. Wa harfal istila'i fakhim wa khusa al-itbaqa. Huruf-huruf istilah adalah huruf-huruf tafkhim. Nah, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jazari nanti di bab selanjutnya akan kita pelajari. Baik, itulah istifal dan isti'la. Kemudian teman semuanya kita lanjutkan al-infitah dan itbaq. Infitah ya diambil dari kata fataha yaftahu infitahan, infataha yanfatihu infitahan. Ya, artinya adalah terbuka. Ya. Secara bahasa dari kata fataha tadi ya, terbuka. Yang dimaksud di sini adalah pengucapan huruf disertai dengan terbukanya area mulut ya dalam pengucapan huruf-huruf infitah. Nah, adapun huruf infitah itu apa aja? Huruf infitah adalah huruf selain huruf-huruf itbaq. Kita masuk ke itbaq lagi. Kita masuk ke itbaq dulu ya. Itbaq mana adalah tertutup. Arti katanya dari atbaqa yutbiqu itbaqa. Artinya menutup. Ya. Yaitu pengucapan huruf disertai dengan hampir tertutupnya area mulut. Ketika mengucapkan huruf ini tentunya mulutnya tidak tertutup. Mulutnya tidak tertutup. Kalau tertutup nggak akan bunyi huruf. Ya.
Kalau kita perhatikan tadi yang diucapkan oleh akhi, Haidar tadi sudah, Masya Allah, ya. Huruf to-nya seperti itu ya. Misalnya huruf apa tadi? Huruf idbaq yang diucapkan tadi ada huruf sod misalnya, so, nah, agak tidak so gitu ya, tidak so. Nah itu berarti seperti itu infitah, so. Nah, idbaq ini kita agak menutup celah mulut sehingga menyebabkan suara huruf ini akan lebih tebal. Nah, huruf apa saja itu? Hurufnya adalah sod, dot, to, dho. Wasadu, dhodun, ta'u, dha'un, mutlaq. Itu huruf sod, dot, to, dho. Oke, kita praktekkan ya. So. Di sini ada siapa yang mau praktek lagi? Akhi Wildan, bisa mencontohkan pengucapan 4 huruf ini ya? Silakan. ضضيض Ya. قطيط soalnya belum صاصيص ظاظيظ. Ada berapa? 4. Ya. Nah, urutnya gitu ya. Ya, wasadu dhodun ta'u dhaun. Nah, urutannya seperti itu, akhi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita contohkan ketika huruf-huruf ini diucapkan dengan, kalau kita perhatikan 4 huruf ini adalah 4 huruf bagian dari huruf isti'la ya. Huruf isti'la tadi apa? Fusa, dautin, hid. Nah, ada 7. Sod, dot, to, dho itu adalah bagian dari huruf isti'la tadi. Artinya 4 huruf ini kita ucapkan lebih tebal karena pengucapannya posisi mulutnya sedikit tertutup. To, nah, bukan to, gitu ya, bukan to. Faida ja'atit dhammah waladhdall, bukan do gitu. Itulah infitah dan idbaq. Infitah itu huruf-huruf selain 4 tadi, mulai dari alif ba ta sampai ya sampai ya, selain 4 huruf tadi tentunya ya. Misalnya huruf alif kita ucapkan a, ini nggak boleh o, nggak boleh o, atau bo, to. Nah itu karakter yang harus kita sertakan ketika kita mengucapkan 4 huruf tadi. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir dari sifat yang memiliki lawan kata ini adalah sifat ismat, al-ismat, yaitu pengucapan huruf, saya share screen. Somt itu dari kata somata yasmutu. Usmut, diamlah. Asumtu hikmah, diam itu adalah bijaksana. Nah itu diambil dari kata ini. Artinya pengucapan huruf yang sulit, pengucapan huruf yang karakternya, huruf-hurufnya tidak dari ujung mulut.
Nah, untuk memahami ini kita coba ke sifat berikutnya, sifat sebaliknya, yaitu sifat idlaq. Tentunya huruf ismat seperti yang awal tadi, huruf ismat adalah huruf selain idlaq. Nah, idlaq diambil dari kata zalqun. Ya. Al-zalqu itu adalah al-mutatarrif, yaitu yang berada di ujung. Maksudnya adalah huruf-huruf yang pengucapannya mudah dikarenakan keluar dari ujung mulut. Ya. Kalau saya sampaikan mulut itu artinya bukan lidah ya, bukan hanya lidah, tapi mulut itu meliputi semuanya, meliputi bibir, lidah, ya. Gigi itu juga bagian dari mulut. Nah, huruf-huruf kalau kita perhatikan, huruf-huruf yang keluar semakin dekat dengan area depan ini, maka akan semakin mudah dan semakin bisa cepat kita ucapkan. Misalnya huruf lam. Huruf lam ini kita bisa mengulang berkali-kali lebih cepat daripada huruf qaf misalnya. Karena huruf lam itu ada di ujung lidah, sedangkan qaf itu berada di belakang bagian lidah. Kita bisa contohkan seperti ini. Mengucapkan huruf lam dalam waktu 5 detik gitu. Nanti akan mendapatkan lam yang sangat banyak. Lalalalalalalala. Nah, ini sebagai ilustrasi aja. Lalalalalalalala. Nah, kenapa bisa secepat itu? Karena ada di ujung mulut. Ada di ujung mulut. Nah, berbeda dengan huruf qaf misalnya. Huruf qaf itu bukan huruf idlaq. Ini huruf ismat. Nah, ketika kita mengucapkan huruf qaf dalam waktu 5 detik yang sama, kita akan menghasilkan qaf yang lebih sedikit daripada huruf lam yang tadi. Bisa dicontohkan. Ko. Nah, coba cepat gitu. Nanti pasti akan lebih sulit. Kenapa? Karena ada di pangkalnya. Ya, semakin pangkal, semakin jauh dari area depan, itu akan semakin membutuhkan waktu yang lama. Dan tentunya pengucapan huruf ini membutuhkan otot-otot yang lebih banyak ya. Misalnya huruf qaf sama huruf lam itu pastinya berbeda. Ya, entah berapa otot ya, nggak usah dihitung, yang jelas lebih susah. Misalnya huruf hamzah itu kan jauh ya. Pangkal tenggorokan a. Kita mengucapkan a berkali-kali dalam 5 detik, hasilnya akan lebih sedikit daripada huruf lam yang tadi. Nah, misalnya lagi huruf nun. Maaf tadi saya belum sebutkan ya. Apa itu huruf idlaq? Huruf idlaq ya bisa antum lihat di sini. Wa firra min lubin atau farra min lubin sama aja. Artinya huruf itu. Fa, ra, lam, nun, fa, ra, mim, nun, lam, ba. Nah, huruf-huruf ini kita bisa mampu ucapkan dengan mudah, dan huruf ini adalah huruf-huruf yang paling kita dapati kebanyakan dalam lughah Arabiyah. Terutama huruf lam. Huruf lam ini adalah huruf netral ya, huruf netral. Maka kalau antum lihat di keyboard HP ataupun komputer, maka antum akan lihat bahwa lam itu diletakkan di tengah. Maksudnya apa? Huruf lam itu sering terpakai, makanya ditaruh di situ. Begitu juga alif misalnya, nun, nah itu berada di bagian-bagian yang sering terpakai. Mim, ya, ada di area tengah-tengah, gitu ya. Jadi rahasia huruf-huruf itu diletakkan dalam keyboard itu berdasarkan makhrajnya, ya, berdasarkan makhraj dan juga berdasarkan sering atau tidaknya huruf itu terpakai dalam bahasa. Nah, itulah
Kenapa itu dinamakan idlaq ya? Idlaq itu huruf yang keluar dari makhraj dari area mulut bagian depan. Ya, artinya ujung ya, maksudnya adalah ujung mulut. Mutatorif. Ya. Hurufnya tadi misalnya fa ya. Fa itu ada di bibir bertemu dengan gigi atas, kemudian misalnya mim ya, bibir bertemu bibir, kemudian lam tadi sudah, nun. Ini hampir mirip seperti huruf tadi. Lin Umar tadi ya. Hanya saja ini berbeda, tidak ada huruf ain karena huruf ain itu tidak bisa kita ucapkan dengan mudah sebagaimana pengucapannya huruf-huruf yang 5 ini. Firro min lubin. Bukan 5 ya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Baik, kita selesai pembahasan sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Ya, artinya kita coba kita berikan satu contoh. Kita ambil huruf hamzah. Ya, huruf hamzah itu pasti memiliki salah satu dari 5 sifat yang ada di sini. Artinya setiap satu huruf itu memiliki berbagai karakter sekaligus. Ya, sebagaimana kita sebagai manusia itu juga memiliki karakter yang berbeda dalam diri kita. Berbeda itu bukan bertentangan, tapi berbeda itu maksudnya adalah punya karakter misalnya pemarah ya, ini sifat yang negatif, pemarah, tapi dia dermawan, itu kan ada pemarah tapi dermawan. Berarti dia punya 2 karakter yang berbeda. Pemarah tapi juga humoris. Nah, misalnya gitu. Nah, dalam satu huruf itu juga kita dalam sekali pengucapan harus menyertakan minimal 5 sifat sekaligus. Oke, kita contohkan huruf hamzah. Dari segi nafasnya tadi, dia termasuk jahar atau hams? 1. Jahar. Jahar. Kemudian dari segi kekuatan pengucapannya, sifatnya apa? Syiddah. Syiddah. Ya, a, i, u. Nah, ini sudah ajid. Kemudian dari segi posisi lidah itu Bawah. Istifal. Istifal. Di bawah. isti'la atau istifal? Istifal. Istifal. Ya, artinya tidak boleh o gitu ya. 3. Keempat, ya dari segi posisi mulut ya, terbuka atau tertutupnya. Infitah. Sudah. Kita a. Kemudian yang terakhir Ismat. ismat atau idlaq? Ismat. Ismat, karena keluar dari tenggorokan. Jadi semakin huruf itu semakin jauh dari area mulut depan, maka namanya ismat. Ya, mulai dari hamzah, ha, ain, ha, wain, kha, qaf, kaf. Ya, kemudian jim, shin, ya, itu kan jauh dari area mulut depan, maka itu dinamakan huruf ismat. Sebetulnya para ulama tidak memasukkan bab ini ke dalam bab tajwid ya. Tapi ini melengkapi ilmu tajwid. Ya, melengkapi ilmu tajwid. Karena dalam memahami tajwid kita tidak terlepas dari bahasa Arab. Karena kita dalam pengucapan huruf-huruf benar secara tajwidnya kita harus merujuk dengan bahasa. Ya, misalnya kalau kita belajar qiraat gitu ya, ada imalah gitu. Ada imalah, misalnya wadduhi, ada taklil wadduha, ada fath seperti yang kita baca riwayat Hafs wadduha. Nah, itu adalah bahasa. Artinya
tajwid dengan bahasa itu sangat kuat melekat. Sebagaimana kita tahu, misalnya Al-Khalil Ibnu Ahmad itu adalah ahli bahasa. Maka kita sebagai ahlul Quran, sebagai orang penghafal Quran, belajar tajwid, maka kita harus memiliki dasar-dasar minimal ya, dasar-dasar lughah Arabiyah. Sibawayh itu juga ahli bahasa, juga orang yang salah satu juga perumus dalam ilmu tajwid. Misalnya lagi adalah Imam Al-Kisai. Sebagaimana kita ketahui, Imam Al-Kisai salah satu imam qiraat. Tapi kita juga mengenal beliau dari sisi yang lainnya, yaitu keahlian beliau di Kufah ya. Imam Kisai itu salah satu imam besar, imam bahasa Arab. Jadi seorang imam yang memiliki kafaah ilmiah yang dipercaya banyak orang dalam lughah Arabiyah. Nah, kembali lagi ke tadi, ismat dan idlaq itu sebagian ulama tidak memasukkan ini dalam sifatul huruf. Ismat itu kalau dalam istilah bahasa Arab, lebih tepatnya di sorof ya. Di ilmu sorof, dia adalah huruf-huruf yang tidak keluar dari ujung mulut, yang tidak akan tersusun 4 kata. Misalnya, kalau yang dicontohkan dalam sini, asjad, ais, ain, sin, jim, dal. Nah, ini walaupun ada dalam bahasa Arab, tapi ini sebetulnya tidak berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak akan tersusun huruf-huruf ismat, ya, huruf-huruf ismat yang tersusun dari 4 kata. Ya, kalau misalnya kita contoh ya, doroba. Nah, dot itu huruf apa? Ismat. Ro, huruf idlaq. Ba, idlaq lagi. Misalnya lagi, apapun bahasa itu, misalnya ro'a atau nazoro, nun itu idlaq, lo. Jadi 3 kata, biasanya ada campuran huruf ismat idlaq itu dikombinasi dan kebanyakan ada huruf-huruf idlaqnya. Walaupun huruf idlaq lebih sedikit, tapi dia keluar lebih banyak. Nah, itu maksudnya. Huruf idlaq lebih sedikit, hanya 6, tapi dia paling sering digunakan. Sehingga tidak akan mungkin ada huruf ismat yang 4 bergandengan, ya. Misalnya asjad tadi. Baik, kita selesai bab ini, huruf-huruf, sifat huruf yang memiliki lawan kata. Baik, kita lanjutkan sedikit huruf-huruf yang tidak, sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata ya. Sifat ma laisa laha dhiddun. Yang pertama adalah shafir. Sebetulnya saya ingin membaca ini syarahnya di sini, tapi saya khawatir kalau baca ini akan terlalu lama dan nanti nggak selesai-selesai. Ya, kita mulai ke huruf ya, sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Yang pertama adalah shafir. Apa itu shafir? Shafir dari kata shafirah. Kalau kita sering ngomong bahasa Arab biasanya sofarta, tastati shafirah, kamu bisa
bersiul gitu. Nah, sofirah itu bersiul. Artinya huruf-huruf yang kita ucapkan mirip siulan. Ya, apa saja hurufnya? Yaitu sofiruha, sodun, wazayun, sin. Hurufnya adalah sod, zain, sin. Sod, zain, sin. Itu sofir. Ya. Coba kita dengarkan apa kata ulama tentang sofir itu. Sumiyat hurufus sofir li'annaha yusharu biha wa ghairuha minal huruf as-sofira. Karena ada suara siulan yang tidak ada pada huruf yang lainnya. Kemudian Al-Imam Al-Makki mengatakan as-sofir hiddatus saut. Sofir itu adalah tajamnya suara. Jadi coba perhatikan ketika kita mengucapkan huruf sin misalnya sa. Ini kita akan menekan nafas, menekan udara untuk keluar tapi melalui celah-celah yang sempit. Sa. Sa. Ya, Bu. Jadi celahnya itu sempit, bukan longgar fa gitu enggak. Tapi sempit gini. Giginya bertemu. Sa. Za, so. Nah, itu yang dimaksud tajam ya. Tajam maksudnya cara mengeluarkan udaranya itu dengan tajam. Kenapa tajam? Karena semakin sempit. Ya, ini logikanya begini. Kalau kita nyemprotkan udara ya, seperti kompresor itu. Kenapa kompresor itu bisa mengeluarkan udara dengan begitu keras gitu? Karena celahnya sempit. Coba kalau dibikin celahnya, lubangnya itu gede gitu. Gede sepipa kayak gitu. Dia nggak akan segede itu tekanannya gitu ya. Itulah sofir. Jadi sofir itu kita beri celah sempit tapi tekanannya kuat. Maka akan semakin menjadi tajam ya, semakin tajam. Maka huruf 3 ini hurufnya pengucapannya tajam. So, za, sa. Baik. Al-Imam Al-Makki ya. Imam Al-Makki itu siapa? Beliau adalah orang yang pertama kali menulis dalam ilmu tajwid. Kemudian kita lanjutkan. Itu tadi sofir selesai ya. Sofir dari kata sofiroh artinya adalah siulan. Artinya suara itu mirip siulan. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Makki, sofir itu adalah tajamnya suara dalam pengucapan huruf. Jadi ketika kita mengeluarkan udara itu, kita berikan celah yang sempit sehingga menghasilkan tekanan udara lebih keras. Baik. Kemudian yang kedua dari sifat yang tidak memiliki lawan kata, yaitu adalah sifat qalqalah. Ini sudah sangat lazim, kita semuanya pastinya sudah kita ketahui ya. Nggak usah tahsin yang tinggi-tinggi, biasanya qalqalah ini kita pelajari saat kita belajar Iqra, saat kita belajar membaca Quran, mubtadiin, biasanya ini sudah dikenalkan. Ya. Jadi kenapa qalqalah itu harus seperti itu? Harus dibalikkan gitu ya. Qalqalah artinya intirab, guncangan. Artinya mengguncang. Mengguncang artinya masih bergerak ketika kita menghentikan. Ketika dihentikan masih bergerak. Tidak langsung diam, tapi masih bergerak, masih bergoncang. Nah, itulah qalqalah, ittirab. Nah,
Ini Ibnu Jazari ya, salah ketik ini. Ibnu Jazari mengatakan sumiyat hadhil huruf bidzalika li anha sukirat taufat. Ketika huruf-huruf ini kita tahu ya, huruf qalqalah itu adalah qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf-huruf ini ketika kita sukunkan maka akan menjadi lemah dan akan mirip dengan huruf yang lainnya. Kita contohkan. Misalnya huruf pertama apa ini? Qaf ya. Qaf. Misalnya begini. Qul a'udzu birabbil falaq. Tanpa qalqalah, maka akan terjadi mirip dengan yang lainnya. Fashabahat biwairiha, akan mirip dengan yang lainnya. Mirip dengan apa? Mirip dengan huruf kaf. Nah, untuk membedakan itu, maka fayahtaju ila dhuhuri saut, harus mengeluarkan suara yang nampak yang mirip dengan tekanan saat diwakafkan gitu. Ya, sebagaimana kita tahu ya, falaku ya, harus ada pembedanya. 5 huruf ya. Qaf itu akan mirip dengan huruf kaf. Ta ini ketika berhenti tanpa qalqalah maka akan mirip dengan huruf ta. Ba ya, nanti akan mirip dengan huruf, mungkin huruf fa atau mungkin huruf mim ya. Mungkin huruf mim. Misalnya Abi Lahabi tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Nah, ini kalau enggak kita qalqalahkan akan menjadi mirip mim tapi enggak ada dengungannya ya. Kemudian misalnya lagi huruf mim, nun, qaf, ta, ba, jim ya, huruf jim, burut ya, itu akan mirip dengan huruf apa enggak jelas ya. Kemudian dal ya, huruf dal, balad, nah, jadi mirip huruf ta lagi. Misalnya la uqsimu bihadzal balad, nah, kayak seolah-olah huruf ta atau huruf ta. Nah, itulah kenapa huruf ini harus digerakkan ya, harus digerakkan ketika dia kondisi mauqufun alaih. Nah, ini bisa dilihat di layar ini ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini sebagaimana kita ketahui qalqalah ada tingkatannya. Ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang paling kuat, yaitu dalam kondisi musyaddadun mauqufun alaih. Jadi ketika bertasydid dan diwakafkan, haqqo wa tab. Kemudian yang kedua adalah ketika dalam kondisi di akhir kata yang mukhaffaf ya, yang tidak ditasydidkan, misalnya wa'id, falaq, balad dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ketika sakin ghairu mauqufun alaih. Jadi tidak di akhir kata, ya, di tengah kata, tidak dibaca di akhir. Maka ini memiliki kekuatan qalqalah yang paling rendah. Ya. Ini qalqalah. Kemudian ada tambahan penjelasan di sini, bisa kita lihat sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pengucapan qalqalah itu didekatkan dengan fathah. Jadi misalnya gini, falaqo. Jadi koknya itu mendekati fathah, bukan kasroh, falaqi. Nah, falaq, kalau domah begini, falaqu. Nah, para ulama ada yang bermadhab ya. Bermadhab ini
Qalqalah ini diucapkan mendekati huruf yang difathahkan. Falaqo. Jadi mendekati fathah. Jadi qalqalahnya ini dekat ke gerakan membuka mulut gitu ya. Kemudian ada sebagian yang lainnya wadabah betul antakuna bihasabi harakatil huruf allati qablaha. Jadi disesuaikan dengan huruf sebelumnya. Jadi kalau huruf sebelumnya itu fathah, maka dekatkan ke fathah. Huruf sebelumnya dhammah, dekatkan ke dhammah. Misal kalau tujzauna berarti karena huruf sebelumnya dhammah, tujuh. Nah, didekatkan dengan dhammah. Gitu seterusnya. Tapi ala kulli hal yang dipakai oleh sebagian besar para ulama yaitu adalah madhab yang pertama. Walaupun ada apa namanya kalam mutaakhirin ya. Kalau yang disampaikan oleh ulama sekarang seperti Syekh Aiman Suwaid, beliau memiliki pandangan tidak la yamilu ila ayyi syai'. Jadi tidak dekat ke fathah wala dhammah wala. Pokoknya seperti itu ya. Kalau berdasarkan literasi para ulama terdahulu tentang qalqalah ini sudah dibahas ya, maka terjadilah dua madhab yang paling dikenal ini ya, yaitu qalqalah itu diucapkan mendekati fathah atau mendekati huruf yang sebelumnya, mendekati huruf disesuaikan dengan huruf sebelumnya. Nah, ini ada perkataan wa qalqalatun qarrib ilal fathi mutlaqa wala tutbi anha billadhi qablu tuqbala. Nah, ini di nazam para sebagian ulama menuliskan seperti ini. Qalqalah itu dekatkan kepada fathah secara mutlak dan jangan mengikuti huruf sebelumnya. Baik. Itu tentang qalqalah. Kemudian yang selanjutnya qalqalatun qutbu jadin walinu. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah lin. Ya, lin ini terdapat pada huruf walinu minha. Ini huruf yang ada catatannya, perlu diketahui ya. Ini nambah waktu sedikit untuk menyelesaikan bab ini ya. Semoga berkenan. Insyaallah semuanya kita selesaikan bab ini. Lin itu adalah huruf yang bersyarat ya. Walinu minha wawun wa ya'un sakina atau sakana wan fataha qablahuma. Itu adalah wawu dan ya yang sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Au ai. Nah, ketika kita mengucapkan ini kita harus mengucapkan dengan lembut, dengan tidak dengan kasar. Misalnya gini, au atau ai. Lembut. Sebagaimana namanya, lain ya. Lain tuh artinya lembut. Ai, au ala. Jangan mentang-mentang huruf ini keluar dari makhraj misalnya wawu ya, keluar dari bibir, kemudian begini, nah, ini juga tidak benar ya. Makanya di sini ditekankan soal sifat yang dimiliki oleh dua huruf ini ketika kondisi sukun sebelumnya fathah. Au ai. Kemudian walin khirafi suhiha fil lam war ra. Kemudian pada sifat berikutnya adalah inhiraf. Ya. Inhiraf secara lughah bahasa yaitu menyimpang ya, menyimpang atau condong ya. Orang itu ketika menyimpang maka akan mendekati ke sesuatu dan menjauhi dari yang lainnya ya. Jadi ketika misalnya saya contohkan seperti ini ya, ini ketika ini dikatakan menyimpang yang tengah ini, maka dia akan menyimpang dari dan ke.
Ya, dari telunjuk menuju ke jari manis, gitu. Menyimpang. Artinya akan mendekati yang lainnya, menjauhi yang lainnya. Itu. Nah, al-lam fiha inhiraf min nahiyati tarfil lisan. Jadi huruf lam itu mendekati huruf makhrajnya nun. Mendekati makhrajnya nun. Misalnya, kenapa begini? Coba kita contohkan. Ketika lam mati bertemu nun, apa yang terjadi? Lam mati bertemu nun. Misalnya al nuru, kita membacanya gimana? An nuru. Kita nggak mungkin baca al nu, tapi an nuru. Karena apa? Karena lam itu ketika berdekatan dengan nun, dia sangat dekat sekali. Karena sangat dekat maka dimasukkan sekalian. Itu lam mendekat ke makhraj nun. Kemudian ro. Jadi huruf inhiraf itu ada dua ya. Lam dan ro. Nah, sekarang ro. Kenapa ro itu dikatakan menyimpang atau condong? Condong kemana? Inhirafun qalilun ila nahiyatil lam. Jadi mendekati lam. Kenapa bisa begini? Coba misalnya kalau ada orang yang, kalau di sini sebutkan al aslagu yaj'aluha laman. Orang yang mohon maaf cidal ya. Orang yang cidal, dia akan mengucapkan huruf ro itu dengan lam. Pernah menemui seperti itu ya? Orang nggak bisa mengucapkan ro, pasti ro itu diucapkan dengan lam. Ya, karena apa? Memang itu sangat dekat, sangat dekat. Yang paling dekat yaitu ya huruf lam. Nah, inilah kenapa dikatakan ro itu mendekati huruf lam. Kalau orang nggak bisa mengucapkan huruf ro, ar gitu, pasti dia akan mengucapkan al. Ar-Rahman, Allahman, Allah. Nah, jadi lam kan? Nah, inilah maksudnya inhiraf ila makhraj lam. Nah, bisa juga dikatakan inhiraf itu adalah inhiraf dari sifat yang aslinya ya. Sifat, kita tahu ya, lam dan ro tadi termasuk huruf yang menengah ya, antara tawasud dan antara syiddah dan juga rikhwah. Maka dua huruf ini termasuk huruf tawasud. Huruf tawasud yang tidak kemana-mana. Kita tahu kalau lam itu tadi huruf netral ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Netral, kenapa netral? Karena dia huruf ini ada di tengah-tengah. Ketika bertemu dengan 14 huruf, dia akan dibaca idgham. Ketika bertemu 4 huruf yang lainnya dibaca idhar kalau sukun. Nah, itu alasannya karena huruf ini netral, berada di tengah-tengah. Dan artinya dia bisa ke sana, bisa ke sini, sering terpakai gitu. Inhirafi suhiha fil lami war ra. Kemudian wa bi takririn ju'il. Dan pada sifat yang berikutnya setelah inhiraf adalah takrir. Ya, apa itu takrir? Dari bahasanya kita sudah tahu, karrara yukarriru takriran. Artinya mengulang. Artinya pengucapan huruf ini disertai dengan melekatnya makhraj yang berulang-ulang. Sehingga ketika pengucapan huruf ini kita akan menggetarkan huruf ya. Jadi huruf ra itu begini prosesnya. Untuk bisa perhatikan di sini, ini ujung seolah-olah ini adalah ujung lidah ya. Ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra, maka dia akan lancip ke atas begini, menyentuh di atasnya, menyentuh langit-langit atasnya. Nah, bergetarnya seperti ini. Bergetarnya seperti ini.
maju mundur. Nah, maka di sini dikatakan punggungnya lidah ya. Walaupun ini kalau diturunkan jadi bagian bawah, tapi kalau naik gini jadi punggung. Nah, takrir, kembali lagi ya, artinya adalah sifat mengulang. Nah, Imam Al-Makki mengatakan ar-ra huruf qabilun litakrar, litakrir. Jadi huruf ra itu adalah huruf yang bisa menerima pengulangan. Tapi ketika huruf itu bertasydid, huruf ra itu bertasydid, maka malah harus disembunyikan takrirnya. Misalnya begini. Ra, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang tidak bertasydid. Kalau bertasydid ar-rahmanir rahim, tidak malah diperkuat takrirnya, justru malah disembunyikan. Semakin tasydid semakin disembunyikan. Bukan ar-rahmanir ra, tapi lebih sembunyi, walaupun ketebalannya masih tentunya ar-rahmanir rahim, nggak boleh begitu ditampakkan. Ini nanti akan kita bahas di bab selanjutnya, wa akhfi takriran idza tusaddadu. Imam Ibnul Jazari mengatakan, dan sembunyikan takrir ketika kondisi ra itu bertasydid. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Makki, itu huruf yang menerima qabilun lit takrir. Ketika kondisi tasydid maka harus disembunyikan, tidak ditampakkan, wala yadharuhu. Nah, ala kulli hal, saudara sekalian, huruf ra itu memiliki sifat ini, itu bukan sifat yang harus dilebih-lebihkan. Artinya ketika pengucapan huruf ra ini, walaupun dia mau tidak mau harus bergetar, tapi getarannya tentunya tidak boleh mubalaghah, ya, tidak boleh berlebihan dalam pengucapan sifat takrir ini. Baik, kita selesai takrir. Kita ke sifat yang selanjutnya, yaitu sifat tafashi. Sifat tafashi dari kata afsha yufshi ifshaun, afshus salam, sebarkanlah salam. Artinya tafashi menyebar. Menyebar apa? Yaitu menyebarnya nafas ke seluruh area mulut, ya. Yaitu huruf shin. Huruf shin. Kita ucapkan huruf shin, sha, shi, shu, maka akan terjadi nafas sebelum keluar mulut, dia berputar-putar dulu di area mulut, ya. Di dalam mulut. Nah, gitu. Berbeda dengan huruf sin. Huruf sin itu nafasnya langsung keluar melalui celah-celahnya. Tapi kalau huruf shin, sebelum keluar dia nafas ini berputar-putar dulu. Jadi ada prosesnya. Ini cukup mudah. Dan yang perlu diperhatikan, huruf shin ini tidak perlu memonyongkan mulut, ya. Begini, sha. Ini yang biasanya orang Indonesia kalau mengucapkan ini pakai harus monyong gini, ya. Misalnya wasyamsi, nggak perlu monyong seperti itu. Baik, itu huruf tafashi. Yang terakhir yaitu adalah sifat al-istitolah. Diambil dari kata lughahnya adalah tawil. Tawil artinya panjang. Istitolah memanjangkan. Mari kita lihat yang saya tandai kuning ini. Istatola anil fami inda nutqi hatta tasala bi makhrajil lam. Jadi ini saya contohkan lidah, ya. Lidah ini, kalau ini misalnya lidah, huruf dot itu keluar dari sisi lidah. Nah, dari sisi ini memanjang ke bagian depan, mendekati huruf lam. Sebagaimana kemarin saya jelaskan, huruf lam itu keluar dari sisi lidah, tapi bagian ke depan, bagian ujung. Tapi kalau huruf dot itu sisi
kanan maupun sisi kiri. Nah, memanjang seperti ini. Nah, di sini dari bagian tengah sisi sampai ke depan sampai ke makhrajnya lam. Kenapa harus seperti itu? Karena huruf dot itu adalah huruf yang tercampur di dalamnya sifat-sifat kuat ya, seperti jahar, isti'la, idbaq. Ya. Ini adalah sifat-sifat yang kuat. Artinya pengucapan huruf dot itu dikatakan juga oleh para ulama itu adalah huruf yang paling sulit untuk diucapkan ya. Terlebih dalam bahasa Indonesia tentunya nggak ada huruf dot. Ya. Adanya huruf D. Ketika kita menuliskan huruf dot, DHO atau DZO misalnya seperti itu. Harus mengkombinasikan antara huruf-huruf untuk mengucapkan huruf dot yang benar. Itu pun ketika kita membaca dengan tulisan bahasa Indonesia pasti nggak akan terucapkan dengan baik. Bacanya malah zo, wala zolin misalnya. Dhadan istatil. Baik, sekarang kita fokus ke matan ya. Fokus ke matan. Silakan antum lihat. Ini sebelum saya tutup ya. Sudah lebih 20 menit. Semoga 5 menit selesai dengan cepat. Sifatuha jahrun warakhun mustafil. Sifatnya adalah jahar dan rikhwah, istifal, munfatihun musmatatun, infitah, ismat. Nah, ini sifat-sifat yang tadi saya sebutkan di awal. Dan sebaliknya, waddidda qul. Dan sebaliknya katakan, yaitu mahmusuha, yaitu hams. Hams hurufnya ada 10, fahas tahu syakhson sakat, fa ha sa ha sin sampai huruf kaf. Syadiduha, kemudian sifat siddahnya ajid qatin bakat. Tadi sudah selesai. Kemudian di antara sifat hamas dan syiddah adalah baina rikhwin wa syadidi lin umar. Antara rikhwah dan syiddah adalah lam, nun, ain, mim, ra. Kemudian sab'u ulwin ada 7 huruf isti'la. Nah, huruf isti'la ini kebalikannya dari yang tadi huruf istifal tadi. Khussa, dhaghtin, qil. Nah, hasor itu maksudnya dibatasi. Maksudnya hurufnya ini saja. Kemudian bait berikutnya wasadu dhadun ta'udha'un mutlaqah. Shad, dha, ta, dha adalah huruf-huruf idbaq. Tadi sudah saya jelaskan apa itu idbaq. Kemudian wa firra min lubbin atau farra min lubbin al huruful mutlaqah. Fa, ra, mim, nun, lam, ba adalah huruf-huruf idlaq. Tadi sudah saya jelaskan juga apa itu huruf idlaq, yaitu huruf yang keluarnya dari ujung mulut. Huruf-huruf ini 5 ini yang sebaliknya tadi adalah huruf ismat tadi. Kemudian sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata, artinya ini adalah sifat khusus ya, sifat khusus yang dimiliki oleh huruf khusus ya. Tidak semua huruf memiliki sifat ini. Apa saja? Yang pertama sofir. Sofir itu hanya dimiliki oleh shad, zain, sin. Qalqalah hanya dimiliki oleh qaf, ta, ba, jim, dal. Adapun yang lainnya tidak boleh digerakkan ya. Tidak boleh digerakkan ketika sukun. Kemudian lin, sifat lin itu terdapat pada waw dan ya yang sukun, kemudian sebelumnya fathah. Wan fataha qablahuma. Kemudian wal inhirafi suhiha fil lam war ra. Pada inhiraf, sifat inhiraf tadi sudah saya jelaskan. Suhiha dibenarkan di sini maksudnya adalah ini kalimat penunjuk ya. Kalimat penunjuk. Keduanya dibenarkan. Maksudnya huruf ini yang benar gitu ya, memiliki sifat inhiraf yaitu lam dan ra. Kemudian ra ini tidak diulangi. Warra wa bi takririn ju'il. Jadi yang memiliki takrir itu ada hanya huruf ra saja. Nanti
kata ini jangan sampai mundur ke belakangnya lagi. Jangan sampai kita memahami lam dan ro itu memiliki takrir, enggak. Tapi di sini mengambil kata yang paling akhir saja agar tidak terjadi pengulangan. Ya. Filami warro wabitakriri ju'il, dan ro itu memiliki sifat takrir yang dijadikan. Maksudnya di sini dijadikan huruf yang menerima sifat takrir. Menerima itu artinya memiliki efek bergetar, mengulang-ulang. Kemudian tafasyi itu ada huruf shin dan dot, istatil panjangkan. Dot adalah huruf istitolah. Baik, ada barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sebetulnya saya ingin menampilkan kitabnya, tapi kemungkinan akan membuat semakin lama kalau saya menjelaskan satu persatu nih ya. Barangkali gini, antum semuanya bisa membaca. Yang mungkin antum bisa membaca di kitab ini kan linknya sudah saya kasihkan di antum ya. Itu silakan dibaca. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, nanti tafadhol bisa ditanyakan di grup. Nah, ini biar grupnya lebih hidup. Dan yang lainnya bisa menyimak. Baik, barangkali ada yang ditanyakan sebelum ditutup. Saya buka satu aja. Baik, cukup ya teman-teman semuanya dan asatidzah. Alhamdulillah untuk pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini kita selesaikan. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang memberikan kemanfaatan kita dalam hidup kita di dunia sampai memberikan kita syafaat nanti di akhirat. Allahumma amin. Marilah kita tutup pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya.